Babak 98 Pengejaran Jiwa, Pengambilan Kehidupan, Undangan Yama. Tang San selalu bekerja keras dalam berkultivasi, tidak pernah berhenti. Kultivasi semacam ini dengan berkomunikasi dengan rumput perak biru liar membuatnya merasa seolah-olah dia telah menemukan beberapa rahasia. Persis seperti apa yang harus dilihat setelah beberapa waktu berkultivasi. Ketika Grandmaster mendengar penjelasan Tang San, dia tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dulu. Jangan pedulikan mereka, hari-hari pertandingan ini melelahkan. Biarkan mereka beristirahat. Ganti pakaianmu sebelum pergi, dan perhatikan keselamatanmu di jalan. Ya, Tang San tersenyum dan setuju. Kata-kata Grandmaster memberinya semacam perhatian dan kehangatan kebapaan. Samar-samar memberi hormat kepada Grandmaster, dia tidak mengganggu orang lain yang sedang menonton pertandingan, dan diam-diam meninggalkannya melalui belakang. Kelompok Akademi Shrek semua menonton pertandingan dengan penuh minat, dan tidak ada yang memperhatikan kepergian Tang San. Alih-alih di sisi lain dari platform tampilan pesaing, sepasang mata suram mengikuti Tang San dengan penuh perhatian, dan ketika Tang San menghilang dari platform, tatapan dingin itu juga menghilang. Berganti pakaian yang layak, Tang San menyelinap keluar dari arena Roh Agung Surgado. Saat ini, selain beberapa orang yang belum mendapatkan tiket dan beberapa calo, area di luar Great Spirit Arena tenang. Meninggalkan Great Spirit Arena, Tang San melangkah cepat ke arah Akademi Shrek. Saat ini pikirannya sangat merenungkan bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat, dan juga misteri dari Blue Silver Grass berubah. Saat itu masih pagi, cahaya hangat dari matahari yang cerah membuat orang merasa nyaman. Tang San sangat suka membenamkan dirinya di bawah sinar matahari, dan sambil merenungkan masalah kultivasi dan berjalan dengan perasaan, seluruh tubuhnya santai, sangat nyaman. Untuk beberapa alasan, Tang San merasa bahwa hari ini jalannya terasa agak panjang. Meskipun dia telah tenggelam dalam merenungkan keterampilan kontrol pemisahan jantung, dia merasa dia seharusnya sudah tiba di akademi. Tapi mengangkat kepalanya untuk melihat, sepertinya dia masih jauh dari akademi. Bisakah saya berjalan lebih lambat hari ini? Tang San mengerutkan kening, mempercepat sekali lagi. Berjalan dan berjalan, langkah Tang San tiba-tiba melambat. Samar-samar, dia sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Sinar matahari jelas menyinarinya, tetapi perasaan hangat itu sudah hilang. Sebagai gantinya, perasaan suram dan dingin yang samar menyebar dengan tenang dari sekeliling. Melambat hingga berhenti, cahaya di sudut mata Tang San segera menjadi waspada. Sepertinya tidak ada yang berubah di sekitarnya, arus pejalan kaki yang tak ada habisnya melewatinya. Jarak dari sini ke Akademi Shrek tidak terlalu jauh. Mungkinkah aku berlebihan? Tang San menoleh untuk melihat ke arah dari mana dia datang, tatapannya menyapu pejalan kaki di sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Semuanya sangat biasa. Berkonsentrasi, Tang San mengangkat kakinya sekali lagi, melangkah maju, keterampilan surga misterius tanpa sadar mengembun. Dia mempercayai indranya sendiri, dan sejak kemarahannya di sumur es dan api Yin Yang, indra ini menjadi sangat tajam. Intuisi yang tajam itu membuat kegelisahan di hati Tang San terus tumbuh. Sikapnya yang tenang mencegahnya untuk mempercepat sekali lagi, alih-alih perlahan berjalan ke depan. Pada saat yang sama ia menyebarkan kesadarannya sejauh mungkin, mencari petunjuk sekecil apapun di sekitarnya. Setelah berjalan sebentar, Tang San tiba-tiba berhenti, ekspresinya sudah serius. Salah. Pasti ada masalah. Meskipun indranya tidak menemukan masalah apapun. Pikiran Tang San sangat teliti. Dari langkah pertama sampai sekarang dia telah berjalan 605 langkah. Dalam keadaan biasa, dia seharusnya sudah mencapai gerbang Akademi Shrek. Tapi sekarang sepertinya masih ada jarak pendek ke gerbang. Mungkin akan ada perubahan dalam langkahnya, tetapi perubahan itu sama sekali tidak akan begitu besar. Meskipun dia tidak tahu bagaimana situasi ini terjadi, Tang San segera waspada. Sebuah panah Dewa Zuge jatuh ke dalam genggamannya dan dia langsung memanggil rumput perak birunya, tidak memperhatikan pejalan kaki di dekatnya. Dari jejak udara dingin itu, niat membunuh yang samar merembes keluar. Itu adalah roh pembunuh yang cukup untuk mengancam hidupnya. Lingkungan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suara jalanan yang tepat dari sebelumnya diam-diam memudar pada saat yang sama. Pemandangan di depannya juga menjadi berkabut, semuanya menjadi tidak jelas pada saat yang sama. Siluet samar secara bertahap menjadi jelas sekitar 10 meter di depan Tang San. Layak menjadi murid Akademi Shrek yang paling menonjol.
Kamu benar-benar sangat waspada. Sayangnya, kamu terlambat menyadarinya. Itu adalah pria tua berpakaian putih, seseorang yang pernah ditemui Tang San lebih dari sekali. Itu adalah pelatih tim Blue Sun Sin Academy, Spirit Sage Flender peringkat 72 yang pernah memperingatkan mereka tentang Xin Yan. Melihat orang ini, Tang San tidak bisa menahan hatinya agar tidak jatuh lebih rendah dan lebih rendah. Diam-diam memperhatikan Xin Yan, dia berkata, jadi itu guru Blue Sun Sin Academy. Saya tidak tahu apakah Anda mungkin menghentikan saya di sini untuk meminta saran. Xin Yan tersenyum dengan tenang, berkata, tidak ada saran, aku hanya ingin kamu menghilang. Tang San dengan dingin berkata, untuk turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Sudut mulut Xin Yan menunjukkan jejak senyum dingin, aku selalu mencari kesempatan beberapa hari terakhir ini. Sayangnya, kamu selalu bersama dengan siswa Akademi Shrek lainnya, membuatku tidak bisa berakting. Tapi hari ini kamu masih memberiku kesempatan ini. Sayang sekali kamu bukan salah satu murid Akademi Sinar Matahari Biruku. Kamu ingin membunuhku. Pupil mata Tang San sedikit berkontraksi. Xin Yan mendengus dingin, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu luar biasa. Meskipun tim Akademi Shrek kuat, kekuatan sebenarnya adalah kamu. Selama kamu menghilang dari dunia ini, Akademi Sinar Matahari Biru kami akan memiliki kesempatan untuk maju. Tang San tertawa muram, kamu pikir dengan membunuhku, Akademi Sinar Matahari Birumu bisa mengalahkan Akademi Shrek kita. Xin Yan berbicara dengan acuh tak acuh, jika membunuhmu tidak akan melakukannya, aku akan terus membunuh. Sampai aku sudah cukup membunuh. Mungkin siswa bernama Dai Mubai itu cocok selanjutnya. Tang San melihat ke sekeliling yang kabur, kamu akan melakukannya di sini. Jangan lupa, ini adalah jalan terbuka. Setelah kamu membunuhku, jangan berpikir kamu bisa berdiri di dunia guru roh. Petik 2. Xin Yan tersenyum, ekspresinya membuat kerutannya cukup dalam untuk menjebak lalat rumah, sepasang mata elang yang dingin berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sejak saya memutuskan untuk bertindak, saya sudah lama membuat persiapan yang matang. Anda berharap hubungan Anda dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun akan menyelamatkan Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan meninggalkan bukti untuk mereka. Lihat, apakah ini benar-benar sebuah jalan di kota surga Dou. Adegan kabur di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas, dan Tang San terkejut menemukan bahwa dia berdiri di daerah terpencil di luar kota. Berbalik untuk melihat sekeliling, dia samar-samar bisa melihat bagian atas tembok kota Heaven. Dou City. Dia menilai bahwa ini seharusnya menjadi hutan kecil di luar kota. Tang San bereaksi dengan cepat, suara nyaring meletus dari masa lalu menyiapkan Gadlizuge Crossbow di tangannya segera setelah lingkungan menjadi jelas. 16 baut panah sumber besi tajam langsung menabrak dada Xin Yan dengan kekuatan tembus yang sombong. Cahaya berkedip, dan 16 baut panah menghilang. Namun, ekspresi Tang San menjadi lebih serius. Tidak ada darah. Ya, meskipun 16 baut memasuki dada Xin Yan, tidak ada sedikit pun darah yang mengalir keluar. Ke-16 baut panah itu sepertinya telah menghilang di udara, mereka bahkan tidak mengeluarkan suara lagi. Xin Yan agak terkejut melihat panah Dewa Zuge di tangan Tang San, apa itu? Senjata yang sangat kuat, apakah itu alat roh? Tang San tidak menjawab, hanya diam-diam memperhatikan Xin Yan. Xin Yan tersenyum, dan kali ini senyumnya tampak cukup santai. Di antara orang-orang seusiamu, kau tidak diragukan lagi sangat kuat. Bahkan aku belum pernah melihat master roh muda yang lebih luar biasa. Sayangnya, jarak antara kita berdua bisa, jangan dijembatani oleh kata, bakat. Senjatamu cukup bagus, tapi sayangnya, semua yang kamu lihat sekarang, posisi benda, itu semua adalah bagian dari brutal dreamku. Meskipun aku membiarkanmu melihat adegan yang sebenarnya barusan, itu masih ilusi. Dalam brutal dreamku, aku adalah penguasa segalanya, apalagi beberapa ranker ke-40 sepertimu, bahkan Spirit Masters dengan peringkat yang sama denganku tidak akan bisa membebaskan diri. Ekspresi Tang San menjadi jelek, menarik panah Dewa Zuge di tangannya ke jembatan 24 cahaya bulan. Tang San, apakah kamu tahu apa pesona terbesar dalam hidupku? Ekspresi tersenyum Xin Yan tiba-tiba menjadi agak eksentrik. Jika itu dijelaskan, mungkin kata, mesum, paling cocok untuknya saat ini. Apa? Tang San dengan lemah bertanya. Xin Yan tersenyum sedikit, berkata, dalam hidup ini, yang paling saya sukai adalah melihat lawan saya menjadi gila dalam mimpi brutal saya,
sampai mereka mati. Ketika saya akan melihat seorang pemuda yang dianggap jenius merosot seperti itu, aku sudah bersemangat. Apakah kamu harus membunuhku? Apakah tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diriku sendiri? Tang San dengan lemah bertanya. Ekspresi Si Nian tiba-tiba menjadi parah, karena aku membiarkanmu melihatku, apakah kamu pikir aku masih akan membiarkanmu pergi? Tidak ada gunanya berjuang, semuanya sudah tidak ada artinya bagimu. Tahun depan hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Jika orang memiliki jiwa, maka, gunakan jiwamu untuk menyaksikan Akademi Sinar Matahari Biru menghancurkan kualifikasi, memasuki tahap berikutnya. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi duduk bersila di tanah. Blue Silver Grass terbentuk secara alami, menyebar ke sekelilingnya sebagai pertahanan spiral perlahan. Si Nian tertawa terbahak-bahak, apakah kamu percaya kamu bisa melawan rohku seperti ini? Anak muda, kamu benar-benar terlalu naif. Jika brutal dreamku begitu mudah untuk ditolak, aku tidak akan layak menyandang gelar Spirit Sage. Tunggu dan lihat, Anda akan mati dalam penderitaan yang luar biasa, dan penderitaan ini akan disebabkan oleh Anda sendiri. Suara Si Nian berangsur-angsur melemah, lingkungan menjadi kabur sekali lagi, seolah-olah dia sudah pindah, sudah pergi. Tang San duduk tak bergerak di tanah, diam-diam memadatkan kekuatan rohnya. Karena rumput perak biru melayang-layang di sekelilingnya, dari luar sangat sulit untuk melihat ekspresi seperti apa yang dia miliki saat ini. Lingkungan mulai berubah, dan Tang San terkejut mengetahui bahwa rumput perak biru yang mengelilinginya di bawah kendalinya tampaknya menghilang. Meskipun dia bisa merasakan keberadaannya, tidak ada jejaknya di garis pandangnya. Pemandangan di sekitarnya berubah, bukan lagi hutan kecil seperti sebelumnya, tapi tebing curam. Sebuah jurang yang tak tertandingi akrab. Hell's Peak, kenapa aku di Hell's Peak? Mata Tang San yang awalnya tenang tiba-tiba terbuka lebar. Dia telah meninggalkan terlalu banyak kenangan di tempat ini. Beberapa meter di depan adalah jurang dengan awan dan kabut naik dalam spiral, dan di belakangnya, 10 siluet putih berangsur-angsur tumbuh berbeda. Menurunkan kepalanya, Tang San dengan jelas melihat bahwa pakaiannya telah berubah. Karakter, Tang, yang sangat besar itu memberitahunya banyak hal. Mimpi? Jangan bilang bahwa semua yang ada di benua Douluo adalah mimpi. Bahwa pada akhirnya aku masih murid Sekte Tang yang melanggar aturan sekte itu. Tang San dengan bodohnya melihat ke depan, menjadi sangat bingung. 10 siluet itu berangsur-angsur menjadi jelas sepenuhnya memblokir semua rute mundur. Wajah yang familiar dan marah secara bertahap muncul di depannya. Tang San, kamu benar-benar telah mencuri catatan harta karun surga misterius sekte. Kejahatan jahatmu meluap ke surga. Tang San, Tang Sekte membesarkanmu, mengajarimu, apa yang telah kamu lakukan dibenci oleh manusia dan dewa. Satu demi satu, suara-suara itu terus tumbuh di benak Tang San, wajah-wajah itu juga terus tumbuh. Sangat cepat, 10 tetua Sekte Tang itu sudah ada di depannya, mengelilinginya. Tetua, dengarkan aku. Tang San mau tidak mau berkata. Tidak ada yang bisa dikatakan. Tang San, kejahatanmu hebat, kejahatanmu ekstrim, kamu akan menerima hukuman paling berat dari sekte ini. Tang San tidak bisa lagi menggerakkan keempat anggota tubuhnya, secara bersamaan ditahan oleh 4 tetua, salah satu dari mereka sudah mengangkat tangannya, ki biduk internal keluar dari telapak tangannya. Telapak tangan itu mengenai lengannya. Tang San mengeluarkan jeritan darah yang mengental, seluruh lengan kirinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit, membesar 10 kali lipat, langsung menyebar ke otaknya, seluruh tubuhnya kejang hebat. Segera setelah itu adalah lengan kanannya, dan kedua kakinya. Di depan ki biduk internal yang lebih tua, tulang-tulang tubuh Tang San terus-menerus dihancurkan, sampai tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Namun, dia masih belum mati. Seluruh tubuhnya terus-menerus mengejang, tetapi tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, pikirannya masih bekerja. Pikiran yang bekerja berarti dia benar-benar menanggung setiap sensasi menyakitkan yang datang. Wajah para tetua berangsur-angsur tumpul, dan mereka meninggalkan Tang San di atas puncak neraka, semua tulang di tubuhnya berkeping-keping. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan meninggalkannya di sana untuk berteriak selama 7 hari 7 malam, mati karena elang dan elang. Mata Tang San sudah menjadi kabur. Rasa sakit yang hebat terus-menerus menyapu dirinya, membuat seluruh tubuhnya tersentak dan berkedut. Adegan di depannya masih puncak neraka, tapi siluet lain mulai terbentuk. Ramping, anggun, kepang kalajengking panjang,
wajah muda yang menawan, itu adalah Xiao Wu. Pada saat yang sama ketika Xiao Wu muncul, begitu pula orang lain, Paman 40, paman vulgar yang setiap tulangnya telah dihancurkan oleh Xiao Wu. Bule, Xiao Wu. Tang San ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak mengerti, mengapa Xiao Wu dan bule berada di sini bersama. Satu tangan bule mengerat di leher Xiao Wu, dan dia menatap Tang San dengan senyum dingin. Dan di wajah Xiao Wu ada kesedihan dan keengganan. Tolong aku, tolong aku. Xiao Wu melakukan yang terbaik untuk berjuang, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman aneh paman bule. Membuat Tang San hampir menangis darah adalah bahwa pakaian Xiao Wu dirobek sepotong demi sepotong oleh bule, memperlihatkan kulit seperti batu giok putih. Selain melihat tangan besar kasar bule mulai berkeliaran di tubuh Xiao Wu, melihat mulutnya terus-menerus meneteskan air liur dan tersenyum jahat, Tang San tidak bisa berbuat apa-apa. Darah mulai menetes dari sudut matanya, tetapi dengan semua tulangnya patah, saat ini dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Xiao Wu dipermalukan. Mata Xiao Wu dipenuhi dengan keputusasaan dan keputusasaan dan kebencian ini secara tak terduga sepenuhnya ditujukan pada Tang San. Tidak, jangan. Tang San ingin berteriak, ingin bangun, tetapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak dapat bergerak. Sebentar lagi, tangan jahat bule sudah terulur ke arah. Kecantikan kecil, karena kamu tidak bisa menolak, aku akan menikmatinya perlahan. Paman mencintaimu. Hahaha. Suara bule tidak menyenangkan seperti burung hantu malam, setiap kata seperti ujung jarum, menusuk hati Tang San. Tidak, sebuah hati merobek, jeritan mengoyak paru-paru bergema di benak Tang San. Dia sudah benar-benar gila. Namun, pemandangan di depan matanya menjadi lebih jelas. Napas terengah-engah bule, tatapan putus asa Xiao Wu, semuanya diperbesar dalam 6 inderanya. Xinian bersandar di pohon besar, cincin roh ketujuhnya terus-menerus melepaskan cahaya yang menyilaukan, wajahnya ditutupi dengan senyum licik yang kejam dan sesat. Hanya 10 meter di depannya, Tang San terbaring kejang-kejang hebat di tanah, rumput perak biru berputar-putar di sekelilingnya. Xinian pada dasarnya tidak perlu melihat dengan matanya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Tang San sudah diambang kehancuran. Aku sudah lama tidak memiliki keinginan menyiksa seseorang sampai mati. Sayang sekali pada jenius muda seperti itu, siapa yang membiarkanmu melawanku? Baiklah, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mati. Aku benar-benar ingin melihatnya, ilusi macam apa yang dia alami saat ini. Kemampuan roh ketujuh saya, Nightmare, hanya bisa mengeluarkan apa yang paling Anda takuti di dalam hati Anda. Apa yang ditakuti oleh pemuda jenius ini? Kejang-kejang tubuh Tang San di antara rumput perak biru berangsur-angsur melemah. Dia hanya berkedut ringan. Rumput perak biru yang melingkar secara bertahap meluncur ke tanah, dan Xinian dapat dengan jelas melihat Tang San dengan wajah merah tua, tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika dia jenius? Dia masih mati paling menyakitkan di dalam brutal dreamku. Senyum di wajah Xinian menjadi lebih kejam. Sayang sekali, jika kekuatanku bisa mencapai gelar Douluo, aku bisa melihat semua yang dia alami dalam jiwaku. Itu akan lebih sempurna. Arena roh hebat surga Dou. Saat dia fokus menonton pertandingan, tangan kanan Xiao Wu tiba-tiba bergetar, perasaan panas membara di dadanya. Dengan keheranan, Xiao Wu mengulurkan tangan ke dalam dadanya, menarik keluar yang tidak bisa dipecahkan seperti berlian kerinduan hati yang patah hati. The Yearning Heartbroken Red tampaknya telah membuat perubahan yang fantastis. Bunga itu berkilauan dengan cahaya merah redup, dan angin panas yang membakar menerpa wajahnya. Apa ini? Xiao Wu menatap kosong. Dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat cahaya merah di kelopaknya, kegelisahan yang intens muncul dari lubuk hatinya. Memutar kepalanya, dia mencari orang yang paling mengkhawatirkannya, namun, dia menemukan kursi itu sudah kosong. Cahaya berwarna darah menandai bencana, hati Xiao Wu langsung menegang. Kemana San kecil pergi? Dia dengan gugup bertanya. Suaranya yang keras secara bersamaan mengejutkan kelompok Akademi Shrek. Grandmaster berkata, San kecil berkata dia akan kembali untuk berkultivasi dulu. San kecil dalam masalah. Dia pasti dalam masalah. Tangan Xiao Wu mencengkeram merah kerinduan, tanpa ragu sedikit pun berlari keluar. Ning Rongrong melihat ke arah Xiao Wu berlari. Ada apa dengan Xiao Wu?
Bukankah Grandmaster bilang San kecil kembali ke akademi? Apa yang bisa terjadi di kota surga Dou? Tidak peduli apa itu, kita akan pergi melihatnya juga. Dai Mubai juga berdiri, mengejar Xiao Wu. 7 iblis Rex seperti saudara kandung, dan semua orang bangkit satu demi satu. Meskipun mereka tidak percaya Tang San akan berada dalam masalah, kalau-kalau mereka masih bergerak sebagai sebuah tim. Ilusi masih berlanjut, dan Paman Vulgar Bule bersiap untuk melangkah ke langkah terakhir, sudah menempel dengan menjijikkan pada Xiao Wu. Seluruh pemandangan terus-menerus tumbuh di mata Tang San, jantung yang merobek, rasa sakit yang mengoyak paru-paru sepertinya merobek hatinya menjadi serpihan. Pada saat ini, mata merah darah Tang San tiba-tiba berubah. Yang berubah adalah matanya. Seketika, darah merah di matanya tiba-tiba menghilang, dan cahaya keemasan ungu melesat keluar, cahaya itu langsung menghancurkan Xiao Wu dan Bule di depannya. Ilusi yang mengelilinginya praktis menghilang dalam sekejap. Tangan kirinya bertepuk tangan, tubuhnya terangkat, Tang San membuat setengah putaran di udara, lengan kanannya terlempar di tikungan ini. Mata emas ungu miliknya baru saja bertemu dengan tatapan terpana dari Xinian. Cahaya hitam tanpa suara telah tiba di depan Xinian tanpa peringatan. Sebagai spirit sage, Xinian bereaksi sangat cepat, tetapi pada saat ini sudah terlambat untuk menghindar. Kedua lengannya terangkat pada saat yang hampir mustahil itu, kekuatan rohnya sangat kental. Lengan kirinya kesemutan, karena cahaya hitam itu sudah masuk ke dalam. Dia tidak menghalanginya bahkan ketika dia tidak ragu untuk melukai tubuhnya untuk mendesak kekuatan rohnya hingga batasnya. Peng! Tang San seperti bola karet yang kempes, tubuhnya yang berputar di udara jatuh dengan keras ke tanah, terengah-engah dalam suap besar. Cahaya di matanya sudah pulih menjadi normal, dia menggunakan satu tangan untuk mengangkat dirinya dari tanah dengan keras, dan yang lain untuk menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia sudah memblokir cahaya hitam itu, tatapan Xinian masih tak bernyawa, bergumam. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu hanya leluhur roh peringkat ke-40, bagaimana kamu bisa mematahkan kemampuan roh ketujuhku? Tang San memandangnya dengan dingin, bersandar pada pohon di dekatnya, hanya dengan susah payah berhasil berdiri. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu telah kalah. Hahaha. Xinian tertawa terbahak-bahak. Aku kalah. Kamu bocah kecil, tapi mulutmu besar sekali. Bahkan jika aku tidak tahu bagaimana kamu melihat kemampuan roh ketujuhku, Nightmare, apakah kamu benar-benar percaya ini? Cukup untuk mengalahkan saya. Benar-benar terlalu konyol. Dengan kekuatan roh peringkat 72 saya, bahkan jika saya tidak menggunakan kemampuan roh apapun, itu masih bukan sesuatu yang bisa Anda jaga atau tahan. Bahkan jika Anda telah merusak kemampuan saya, kesimpulannya tidak berubah. Hanya, sebelum kamu mati, aku akan memberimu kesempatan. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu menghancurkan kemampuan Divine Nightmare-ku. Katakan padaku, dan aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Tang San berdiri di sana bersandar di pohon, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, kamu hanya hantu idiot. Ketika Yama memanggil kematianmu di tengah malam, siapa yang berani menahanmu sampai pagi? Selamat, Bai. Xinian pertama kali terlihat terganggu, tetapi segera setelah itu, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh, seluruh tubuhnya berdiri kaku di sana. Mengangkat tangan kanannya, menunjuk Tang San, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak keluar. Kedua matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Tang San masih dengan tenang menatap lawannya, karena untuk semua yang terjadi di depannya sekarang, sepertinya dia sudah mengantisipasinya sejak lama. Dengan suara peng, tubuh Xinian jatuh ke tanah. Darah hitam mengalir dari mata, telinga, hidung dan mulutnya, seluruh tubuhnya sudah diresapi dengan lapisan hitam, darah hitam menyebar di tanah, tampaknya terus-menerus keluar dari tubuhnya. Secara bertahap, termasuk kulit dan tulang, tubuh Xinian benar-benar menghilang seperti asap di dalam hitam itu. Apakah kematian Xinian benar-benar misterius? Tidak, tentu saja tidak. Surga tidak memihak. Sesuatu seperti keberuntungan hanya relatif. Kematiannya adalah di tangan Tang San, atau mungkin harus dikatakan kematiannya adalah karena rencana Tang San. Xinian, spirit sage peringkat 72, tidak pernah bisa menduga bahwa mata setan ungu Tang San adalah musuh dari semua ilusi. Jika itu adalah mata setan ungu yang asli, mungkin itu masih tidak dapat mematahkan kemampuan roh ketujuh Xinian karena perbedaan kekuatan roh di antara mereka.
Namun, setelah Tang San mengambil bulan purnama mengenakan embun musim gugur, mata setan ungunya menjadi seperti mata yang menusuk. Apalagi ilusi kemampuan roh ketujuh, bahkan kemampuan roh kesembilan, selama itu ilusi, tidak akan bisa menipu matanya. Begitu Tang San menemukan sesuatu yang aneh, dia diam-diam menerapkan mata setan ungu untuk memeriksa dengan cermat segala sesuatu di sekitarnya. Xinian percaya Tang San terjebak dalam ilusi, tetapi sebenarnya, Tang San selalu tahu di mana dia berada, hanya saja dia tidak bertindak sejak awal. Perbedaan kekuatan roh dari peringkat 41 hingga 72 benar-benar terlalu besar. Tang San tahu bahwa bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, sejak Xinian mengungkapkan dirinya untuk mulai membunuhnya, dia telah menciptakan peluang untuk membunuh lawan dalam satu pukulan. Tang San tahu itulah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk bertahan hidup. Karena itu, dia selalu menunggu. Bahkan ketika dia menderita siksaan yang menyakitkan dalam ilusi, dia masih bertahan dalam diam, hanya saat Xiao Wu benar-benar akan dipermalukan dia meletus. Meskipun itu bukan kesempatan optimal yang ingin ditemukan Tang San, momen itu sudah lebih dari yang bisa dia tanggung. Dengan kecerdasan Tang San, bukankah dia tidak menyadari bahwa kafan rumput perak biru tidak akan mampu melindunginya dalam ilusi? Tidak, tentu saja tidak. Dia tidak menggunakan rumput perak biru itu untuk melindungi dirinya sendiri, melainkan untuk menghalangi pandangan Xinian. Terlindung dari tatapan Xinian, Tang San mengeluarkan satu hal dari 24 jembatan cahaya bulan, satu-satunya hal yang bisa membalikkan keadaan dalam situasi ini. Peringkat ketiga senjata tersembunyi Sekte Tang Dalam, pengejaran jiwa, pengambilan kehidupan, undangan Yama. Dia tidak mengeluarkan senjata tersembunyi kelas mekaniknya, dan dia tidak mengeluarkan S. Dr. Soul Chasing Ball yang luas itu. Karena Tang San tahu dia hanya akan memiliki satu kesempatan. Jika dia gagal, maka dengan perbedaan kekuatan roh di antara mereka, dia akan mati bahkan jika lawannya tidak menggunakan roh mimpi brutalnya. Selain undangan Yama, Tang San tidak bisa memikirkan senjata lain yang bisa menembus pertahanan lawan. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan kontrol untuk mengunci lawan, karena pada dasarnya tidak perlu. Sebagian karena Tang San pada dasarnya tidak memiliki kekuatan roh cadangan yang cukup untuk menggunakan kemampuan roh. Dan kedua, apakah undangan Yama perlu mengunci lawan? Jika memang seperti itu, bagaimana senjata tersembunyi ini bisa berada di peringkat ketiga di Sekte Tang? Dan bagaimana itu akan terkenal sebagai undangan Yama? Cahaya hitam samar itu diringkas dengan seluruh kekuatan roh Tang San. Setelah mencapai peringkat ke-40 dalam kultivasinya, dia memiliki kekuatan untuk satu serangan. Awalnya di sumur es dan api Yin Yang, Tang San telah menyempurnakan 3 undangan Yama. Dan sekarang, keampuhan mereka yang menakutkan telah terungkap. Undangan Yama memiliki efek 2 tingkat, juga dikenal sebagai satu undangan membunuh 2 kali. Racun yang tidak dapat larut. Bahkan jika seseorang memotong anggota tubuhnya begitu racun masuk ke dalam tubuh, mereka tetap tidak akan bisa mencegah penyebaran racun secara instan. Bahkan jika itu adalah Tang San sendiri, ketika menangani undangan Yama, dia harus meningkatkan tangan giok misteriusnya hingga batasnya, tidak berani dengan mudah menyentuhnya. Selain racun, yang lebih menakutkan adalah struktur undangan Yama. Segera setelah memasuki tubuh, itu akan hancur dan menyebar melalui pembuluh darah, dan secara bersamaan juga mengikuti pembuluh darah untuk masuk ke jantung. Ini adalah satu undangan membunuh 2 kali, undangan Yama tidak meninggalkan yang selamat. Bahkan Tang Sekte sendiri tidak memiliki penawarnya. Itu tidak berarti tidak ada cara untuk menghilangkan racun Yama's Invitation. Segala sesuatu di dunia memiliki penghitung, dan tentu saja akan ada penawar racun. Namun, undangan Yama benar-benar menyebar jauh, terlalu cepat. Bahkan jika ada penawarnya, tidak akan ada waktu untuk menggunakannya. Saat undangan Yama memasuki tubuh, seseorang hanya akan merasakan sedikit kesemutan. Itu tidak menimbulkan rasa sakit, dan begitu seseorang menemukan sesuatu yang salah, sudah waktunya untuk mati. Bahkan dengan kekuatan roh peringkat 72 Xinian, dia masih hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia benar-benar berubah menjadi genangan cairan hitam. Tang San tidak segera pergi, karena saat ini dia tidak memiliki kekuatan. Bagaimana undangan Yama bisa begitu mudah digunakan? Memadatkan kekuatan batin ke suatu titik, hanya sampai batas yang dapat ditahan oleh undangan Yama, dan baru kemudian melepaskannya,
itulah satu-satunya cara untuk mengabaikan pertahanan. Setiap kibiduk defensif tidak dapat menghalangi serangan undangan Yama, ini adalah tempat yang paling menakutkan. Lebih lanjut menambahkan teknik tertentu, dan menghindari menjadi hampir tidak mungkin. Mungkin itu berbeda di dunia ini, bagaimanapun juga, beberapa kemampuan roh tipe pertahanan yang tangguh mungkin tidak dapat memblokir undangan Yama, seperti Master Roh Kura-Kura Hitam Tang San dan yang lainnya bertemu. Jika roh seperti kura-kura hitam dikultivasikan sampai tingkat tertentu, dan melepaskan beberapa pertahanan sebelumnya, itu bisa menghentikan undangan Yama. Sayangnya, Xin Yan adalah guru roh ilusi. Pertahanan bukanlah setelan kuatnya. Lebih jauh lagi, bagaimana dia bisa tahu Tang San memiliki senjata tersembunyi yang sangat kuat? Terengah-engah, Tang San melihat ke tempat di mana cairan hitam telah mengalir ke tanah kuning, dan dalam hati dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Bagaimanapun juga, spirit sage peringkat 72 yang ingin membunuhnya. Jika lawan tidak menggunakan ilusi, melainkan adalah master roh tipe serangan kekuatan, bahkan jika dia bisa menggunakan undangan Yama untuk membunuh lawan, mungkin itu masih akan berakhir dengan kematian bersama. Dalam hatinya, dia sangat merasa bahwa kekuatannya sendiri tidak mencukupi. Meskipun dia bisa dianggap jenius di antara rekan-rekannya, dibandingkan dengan kekuatan sejati, jaraknya masih terlalu jauh. Menarik keluar daun naga Zoysia dari dompet 100 harta karun dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan memulihkan kekuatannya, ketika Tang San bersiap untuk menyelaraskan napasnya dan kembali ke Akademi Shrek sesegera mungkin, dari sudut matanya dia tiba-tiba menangkap cahaya cemerlang dari genangan cairan hitam yang tadinya adalah Xin Yan. Keheranan yang intens keluar dari hatinya. Dia terlalu jelas tentang efek korosif dari racun Yama's Invitation. Jangankan pakaian, bahkan batu permata padat akan terkikis menjadi asap oleh racun yang ganas itu. Benda apa yang sebenarnya tidak dihancurkan oleh cairan beracun itu? Memaksa dirinya untuk berdiri, Tang San dengan hati-hati mendekati sisi cairan hitam itu, dan saat dia melihat dengan jelas benda yang berkilauan itu, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Itu adalah tengkorak bundar, berdiameter 3 cun, seluruhnya berkilauan dengan cahaya berwarna pelangi, tampak seperti tengkorak manusia yang menyusut. Dua kata tiba-tiba terlintas di benak Tang San, membuat otaknya benar-benar kosong untuk sesaat. Tulang roh. Ya, ini pasti tulang roh. Dan itu bahkan tulang tengkorak yang sangat berharga. Roh mimpi brutal Xin Yan sebenarnya juga memiliki harta seperti itu. Tang San tidak merasa terkejut, melainkan takut. Jika sebelumnya, Xin Yan telah menggunakan efek tulang roh ini, maka